إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muslimin muslimah rahimakumullah. Bersamaan kita pada pagi hari ini selalu mengingatkan, meningkatkan rasa syukur. Terima kasih yang tidak terhingga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita panjang umur, kekuatan beserta kesehatan yang baik. Juga Allah beri kesempatan untuk menyambung kitab Ihfazillah Yahfazka. Tidak lupa salam dan salawat kepada junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimah salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan beserta doa semoga semampu kita mencontohi dan meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, tidak termasuk golongan orang yang akan mendapatkan syafaat daripadanya dan diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah nantinya. Kitab Ihfazillah Yahfazka yang artinya jagalah Allah, Allah menjagamu. Sudah pun kita rasakan dan sudah pun kita buktikan. Janji Allah Ta'ala benar. Ihfazillah yahfazka, perlindungan Allah kepada hambanya, kasih Allah Ta'ala kepada kita, dan juga pertolongan Allah selalu menyertai urusan yang Allah hadapkan dalam kehidupan kita ini. Pertemuan yang telah berlalu kita diajar tentang Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar. Juga diajarkan tentang doa perlindungan dari kesedihan, dari kegelisahan, atau perkara yang serupa dengan keduanya. Berbeda pada bahasa, akan ketemu dalam satu rasa. Apa rasa yang saya maksudkan? Tenang itu bersama Allah
susah itu bersama selain Allah. Maka bagaimana semoga kita selalu merasa bersama Allah. Latihan demi latihan, usaha yang ditingkatkan, segala aktiviti kita, segala pergerakan kita awali dengan menyebut nama Allah. Dan kita bawa menuju kepada Allah. Dan kita sudahi dengan memuji kepada Allah. Pelatihan itu insya Allah semakin bertambah umur, apapun aktivitinya, selalu merasa bersama Allah atau merasa bersama dengan pertolongan Allah atau merasa bersama dengan kasih dan sayang Allah atau merasa bersama dengan perlindungan Allah. Nyatanya duduk kita pada pagi ini adalah meliputi segala kebaikan dari kebaikan Allah Tuhan yang Maha Baik yang memberikan kepada kita untuk dapat berbuat baik. Di muka surat 395 kita akan meneruskan tentang doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda adalah sebagai role model, baginda sebagai idola, sebagai ikutan, sebagai uswatun hasanah kita bersama. Baginda manusia, sifat al-a'radul basyariyahnya seperti manusia-manusia lain. Tapi baginda telah pun berjaya menyikapi dan menghadapi suasana dan keadaan. Baik saat senang, bagaimana baginda? Saat susah, bagaimana pula baginda? Saat berhubungan dengan Allah, bagaimana baginda? Dan saat berhubungan dengan makhluknya. Muslimin muslimah, saat bersama Allah, Allah tidak pernah menyusahkan. Sekali lagi, saat bersama Allah, dan mestinya tidak ada saat melainkan semua saat adalah bersama Allah. Karena kita berbeza kadar keimanan dan keyakinan, maka ada waktu-waktu tertentu yang dibahasakan saat bersama Allah. Walaupun sebenarnya tidak ada saat, melainkan saat itu adalah bersama Allah. Di kalangan orang awam, saya juga dan mungkin muslimin muslimah, ada saat-saat di mana kita berdua, merasa berdua dengan Allah. Dan pada saat itu ilmu tentang ketuhanan, ilmu tauhid muslimin muslimah akan membisikkan bahwa Allah itu maha baik, tidak pernah buat jahat. Bahwa Allah itu kasih dan sayang, tidak menzalimi dan juga tidak menganiaya kepada hamba. Bahwa Allah itu maha menolong, maha melindungi, bukan membiarkan. Kemudian kita comparekan, kita bandingkan saat kita bersama manusia, bersama dengan makhluk, ada kalanya menyusahkan, ada kalanya menyedihkan, ada kalanya menzalimi ataupun menganiaya. Ini sangat bertolak belakang, sangat berbeza. Bersama Allah, Allah tidak pernah mengecewakan hamba. Bersama selain Allah, kadang kita kecewa dan dikecewakan. Namun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita untuk bersama makhluknya. Suami bersama istri, orang tua bersama anak, jiran bersama tetangga, pekerja bersama majikannya, dan kebersamaan kita kepada alam ciptaan lainnya. Pengaruh kebersamaan, pengaruh pertemuan, pengaruh perjumpaan membuat kita senyum saat gembira ataupun menangis saat berduka cita. Kemudian Rasulullah SAW ajar kepada kita
pengaruh dari keadaan yang membuat kita senyum ataupun membuat kita sedih ataupun susah, kita ikuti bacaan berikutnya. Rasulullah SAW juga berlindung daripada kekayaan yang membinasakan dan kemiskinan yang melalaikan. Kekayaan yang membinasakan adalah kekayaan yang membuat engkau seorang hamba itu bersifat sombong terhadap hamba-hamba Allah lainnya. Dan kemiskinan yang melalaikan itu adalah kemiskinan yang mengakibatkan kelalaian terhadap berbagai nikmat, berbagai kurnia, rahmat, pengampunan, dan keagungan Allah. Sebelum tentang doa, pengertian dan penjelasan kekayaan yang membinasakan dan kemiskinan yang melalaikan. Sebenarnya tidak ada pilihan untuk kita memilih, melainkan yang telah Allah pilihkan. Sekali lagi, sebenarnya tidak ada pilihan untuk kita memilih, melainkan yang Allah pilihkan. Allah Tuhan yang maha melembut, pilihan yang Allah Ta'ala pilihkan itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala pada kehendak manusia dalam menjalani hidupnya. Sekali lagi, Allah Tuhan yang maha melembut, pilihan Allah Ta'ala disembunyikan kepada ikhtiar ataupun usaha yang diusahakan oleh hambanya. Maka ada dua keadaan hamba. Satu, merasa dipilihkan oleh Allah. Dua, merasa memilih sendiri. Tentu kesannya berbeda. Merasa dipilihkan oleh Allah akan selalu puas dengan Allah dan siap untuk menghadapi segalanya. Merasa memilih sendiri, kesannya jika terjadi yang tidak diingini akan terasa berat dan mungkin akan kecewa atau bahkan putus asa. Karena tidak ada pilihan melainkan yang Allah Ta'ala pilihkan, maka kita pun melatih. Satu, melatih melalui pengalaman kehidupan sebagai pelajaran. Siapakah yang pilih tuan-tuan jadi lelaki, puan-puan jadi perempuan? Pasti jawabannya adalah Allah. Kemudian kita kembangkan pada keadaan yang telah kita lalui, bahwa yang terjadi adalah pilihan Allah. Nyatanya kadang kita memilih tapi tidak tercapai apa yang kita pilih. Kadang kita ingin tapi tidak dapat apa yang kita inginkan. Begitu juga sebaliknya, kadang kita tidak memilih tapi itu yang kita peroleh. Kadang kita tidak ingin, tapi itu yang kita dapat. Maka pengalaman kehidupan yang telah berlalu sebagai pelajaran, hari ini, esok, dan lusa, khususnya adalah hari ini, inilah yang Allah Ta'ala pilihkan kepada kita. Dan inilah yang terbaik dari Allah Ta'ala kepada kita. Persoalannya, apakah kita sudah selalu memandang baik kepada Allah yang memilihkan pilihan yang terbaik untuk kita? Jika belum, maka muslimin muslimah akan dipengaruhi oleh keadaan, di mana keadaan itu dipengaruhi pula dengan kebendaan. Kebendaan ini orang akan pandang secara fisik kaya, miskin, uangnya banyak, orang pandang kaya. Padahal belum tentu uang banyak itu kaya.
Karena boleh jadi uang banyak, utangnya juga banyak. Orang pandang uangnya sedikit, rumahnya kecil, keretanya kecil, adalah miskin. Tapi belum tentu. Karena dari fisik yang diperhatikan, suasana hati yang dirasakan, yang berhubungan dengan Sang Pencipta, dan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi secara lahiriahnya jumlahnya kecil. Tapi dalam masa yang sama, ia tidak mempunyai tanggungan ataupun hutang. Sehingga walaupun jumlahnya tidak banyak, ia tetap berada dalam ketenangan. Nah, kaya yang membinasakan dengan miskin yang melalaikan, tentu kita tidak memilih. Walau sebenarnya kita tidak ada pilihan, tapi jika dihadapkan untuk memilih, kedua-duanya kita tidak pilih. Dan yang kita pilih, minta maaf saya menggunakan neraca nafsu, nafsu memilih kaya yang tidak membinasakan. Tapi karena pilihan kita itu belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah rahasia-rahasia Allah yang disembunyikan. Menghadapi rahasia, hadapi dengan doa. Sekali lagi, menghadapi sesuatu yang rahasia, hadapi dengan doa. Umur kita ini dirahasiakan oleh Allah, maka kita hadapi dengan doa. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan iman, Islam, dan husnul khotimah. Karena itu adalah rahasia. Urusan rezeki juga rahasia, hadapi dengan doa. Urusan nasib juga rahasia, hadapi dengan doa. Artinya, menghadapi sesuatu yang rahasia dengan doa, percaya bahwa Allah itu tahu segala yang rahasia. Sehingga kita sambung dengan Allah melalui doa. Dan Rasulullah SAW ajak beberapa doa, diantaranya adalah di bawahnya, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad dojid wa a'udzubika minal khiyanati fa innaha bi'sal bitonah. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kelaparan. Karena itu adalah teman berbaring yang paling buruk. Dan aku berlindung kepadamu dari khianat. Karena itu adalah pendamping yang sangat buruk. Ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, saya akan menjelaskan dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah lahiriah orang awam di dalam menyikapi kehidupan. Lahiriah orang awam menyikapi kehidupan. Bagaimana orang awam menyikapi kehidupan? Kalau tidak makan, lapar. Lapar berpanjangan, kelaparan. Kelaparan berpanjangan boleh membawa kepada kematian. Ini lahiriah orang awam dalam menyikapi kehidupan. Yang apabila disimpulkan seakan-akan makanan itu menghidupkan, maka harus ditingkatkan secara batiniah menyikapi kehidupan. Makanan bukan menghidupkan. Yang menghidupkan adalah Allah yang memberikan makan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha berkehendak menciptakan makanan dan orang yang makan, maka bertemulah makanan dengan orang yang makan. Persiapan telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
orang yang akan makan makanan yang disiapkan telah pun disiapkan organ untuk makan, mulai dari tangan mengambil, mulut, dan segala organ di dalam mulut termasuk lidah, gigi, gusi, dan organ pencernaan makanan lainnya. Akhirnya ketemu makanan dengan makhluk yang perlu makan. Karena makhluk yang perlu makan tidak makan, dia akan lapar. Lapar berpanjangan, kelaparan berpanjangan boleh mengakibatkan kematian. Sedangkan Allah menghendaki kehidupan. Maka Rasulullah SAW ajarkan doa, minta perlindungan kepada Allah dari kelaparan. Karena kelaparan itu diumpamakan teman bi'sad dojiju, teman baring yang paling buruk. Muslimin muslimah, saya ambil pelajaran dari anak kecil. Malam, mendekati tengah malam, anak rewel itu ya tak mau diam, nangis, meringis. Sedangkan dia belum boleh berbicara, belum boleh bercakap. Bekasnya seorang ibu terhadap anak, ibu tahu anaknya lapar. Karena anak itu minum susu ibu, maka ibunya yang lapar itu menyebabkan air susu yang diminum oleh anaknya keluarnya sedikit atau kurang memberikan kenyamanan kepada anaknya. Maka ibunya pun makan. Atau anak yang sudah makan sendiri, malam tak boleh tidur, susah nak tidur sebab lapar. Maka disebut oleh baginda teman baring yang paling buruk adalah lapar. Berarti bisa dimafhumkan sebaliknya, teman baring yang paling baik adalah kenyang. Maka orang yang kekenyangan kebiasaannya ngantuk. Karena pembicaraan kita ini adalah tentang rahasia di sebalik doa. Rahasia dari rahasia Allah yang kita hadapi dengan doa. Kesulitan, kepayahan, kelaparan, mengadunya adalah kepada Allah. Kemudian baginda juga menyebut tentang khianat. Ya, khianat itu lawan dari jujur. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada sifat khianat. Ya, bagaimanapun juga yang kita jalani atau yang kita lakukan atau yang kita ucapkan, diri kita sendiri yang paling tahu tujuannya. Diri kita sendiri yang paling tahu natijahnya. Karena orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Maka baginda sebut khianat itu adalah teman ataupun pendamping yang sangat buruk karena ia adalah kita sendiri yang paling mengetahuinya. Diteruskan lagi. Rasulullah SAW juga berlindung daripada siksa kubur dan siksa api neraka, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga fitnah ad-dajjal dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Doa ini walaupun tidak tertulis dalam kitab, tapi saya percaya muslimin muslimah sudah hafal dan mengamalkan.
sebelum salam, ketika kita sholat, kita menambah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Baru, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kemudian salam ke kanan, salam ke kiri, tanda menyudahi dan mengakhiri sholat. Nah, semua yang disebutkan, siksa kubur rahasia, siksa api neraka rahasia, fitnah kehidupan dan kematian juga rahasia, fitnahnya Dajjal juga rahasia. Saya mengatakan rahasia adalah sesuatu yang akan terjadi. Akan itu berarti belum terjadi. Besok itu masih rahasia untuk kita hari ini. Hari ini sudah tidak rahasia karena sudah dibuka oleh Allah Ta'ala dan sudah diserahkan kepada kita hari ini. Tapi hari ini ketika kita berada semalam, hari ini adalah rahasia. Nah, sesuatu yang rahasia, kekuatan kita adalah mendahului dengan doa. Arti mendahului doa, hubungan erat dengan Allah dikuatkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dirahasiakan. Dan tentunya pada manusia itu ada fitrah. Ya. Ada semula jadi Allah Ta'ala menformat. Ingin baik, pasti esok lusa ingin surga, ingin bahagia, ingin untung. Nah, itu kita awali atau kita hadapi dengan doa. Tentang esok itu rugi, esok itu susah atau senang ataupun untung, orang yang berdoa tidak akan kecewa. Dan mestinya jangan kecewa. Saya muslimin muslimah sudah doa untuk hari esok, kemudian yang terjadi tidak seperti yang kita minta. Jangan kecewa. Allah pasti memberi yang lebih baik dari yang kita minta. Dan selalu optimis, selalu berbaik sangka, masuk pada hari esok, doa untuk hari lusanya, untuk hari berikutnya. Sampailah rahasia-rahasia Allah Ta'ala di alam selepas alam dunia, yaitu alam kubur ataupun alam barzah, yaitu surga ataupun neraka ataupun Dajjal dengan segala tipu dayanya. Bawahnya, apabila Rasulullah SAW keluar dari rumah, beliau selalu mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzilla au azlima au uzlima au ajhula au ujhala alayya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tersesat atau disesatkan, terjatuh atau dijatuhkan, berbuat zalim atau dizalimi, bersikap bodoh atau dibodohi. Husnuzon kita dalam menerima doa ini adalah Rasulullah seorang yang berserah total. Kalau menggunakan persen ya 100% bagi baginda berserah kepada Allah Ta'ala. Tapi perhatikan, baginda orang yang paling bertawakal kepada Allah pun angkat tangan untuk berdoa, buka lisan untuk meminta. Berarti orang yang bertawakal bukan diam, bukan terima tanpa doa atau tanpa usaha. Karena usaha, doa itulah bukti tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk tawakal seseorang itu ya berbeda-beda. Kalau memang sudah tidak ada daya upaya, terbaring di atas katilnya atau di atas tempat tidurnya, ya tawakalnya kepada Allah Ta'ala tidak kelihatan dalam perbuatan, karena ia sudah tidak mampu berbuat.
Bagi yang masih mampu berbuat dengan kekuatannya, dengan angkat doa, dengan angkat kedua tangan berdoa, ya itulah nyatanya tawakalnya kepada Allah. Baginda orang yang paling bertawakal pun tidak meninggalkan doa. Maka kita juga demikian, mencontohi dan meniru maupun meneladaninya. Sementara dalam riwayatnya Ibnu Asakir terdapat tambahan au yutugha alayya, atau akan berlaku sombong atau dihina orang. Muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian, saya ada lintasan, dan lintasan ini saya ungkapkan kepada muslimin muslimah, semoga lintasan ini diambil kebaikannya aja. Orang berdoa itu kalau tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, itu seperti orang ingin menang sendiri. Ya. Artinya ingin menang sendiri itu ingin enak sendiri. Yang penting aku enak, kamu enak atau enggak enak, terserah. Yang penting aku menang, kamu menang atau kalah, terserah. Yang penting aku sehat, kamu sehat atau tidak, terserah. Maka ketika kita doa, ya, jangan hanya diri kita sendiri. Walaupun ada doa untuk diri kita sendiri, tapi kita doa juga untuk muslimin muslimah, ya, untuk orang ramai. Seperti tambahan dalam riwayat Ibnu Asakir, baginda sebut, au yutugha alayya, akan berlaku sombong atau dihina orang. Dalam kacamata sempit memandang bahwa baginda ingin enaknya sendiri. Hidup tidak dihina orang, hidup tidak dianiaya oleh orang, hidup tidak dizalimi oleh orang, hidup tidak dibodohi oleh orang, hidup tidak ditipu oleh orang. Tapi sebenarnya baginda mengajar kita untuk optimis kepada Allah Ta'ala, menyayangi, mengasihi, menolong. Dan kita juga doa kepada orang lain, pada keluarga, pada jiran tetangga, dan kepada orang lain. Maka di saat manusia semakin luas pandangan kepada Allah Tuhan yang Maha Sempurna, doanya bukan minta, tapi doanya adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di saat terlihat dan Allah tunjukkan bahwa Allah itu adil seadil-adilnya, Allah itu kasih sekasih-kasihnya, ucapan kita dalam doa itu tidak mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Allah tidak dipengaruhi memberi karena doa. Tetapi Allah menggerakkan hamba untuk berdoa, karena itu tanda Allah akan memberi sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Andaikan semua tidak berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha berkehendak menghidupkan, tetap hidup. Hamba yang dikehendaki untuk hidup. Andaikan tidak berdoa, kehendak Allah Ta'ala tetap terjadi kepada hamba yang sakit boleh sembuh, pada yang miskin boleh kaya, ataupun sebaliknya. Maka muslimin dan muslimah, ilmu pengetahuan syariah kita berpadu dengan ilmu hakikat, ilmu lahiriah berpadu dengan batiniahnya, akan menemukan kesamaan bahwa dari Allah kembali kepada Allah. Di saat menjalani kehidupan, manusia itu diberi rasa oleh Allah. Kalau siang terasa panas, malam terasa sejuk. Nah, kalau cukup terasa senang, kalau kurang terasa susah. Nah, ini adalah perjalanan kehidupan. Perjalanan kehidupan dari Allah kembali kepada Allah. Dalam perjalanan itu semoga selamat. Baginda ajar kita tentang beberapa doa. Bawahnya, inilah doa yang semestinya dihafal dan diucapkan
Setiap kali kamu keluar daripada rumahmu menuju ke sekolah, ke pejabat, ke sawah, ke pasar, ke warung, dan sekiranya kamu mengucapkan doa ini, niscaya Allah akan melindungimu. Nah, perkataan niscaya Allah akan melindungimu itu adalah orang yang mau berdoa, tanda yang diminta sudah hampir diberikan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya lagi, apabila kamu keluar dan kamu hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Dan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya dan tidak ada daya dan kekuatan selain Dia. Berhenti di situ maknanya. Kemudian di bawahnya atau selanjutnya itu adalah menjelaskan keutamaan. Maka dua malaikat akan menyertaimu dan salah satu daripada mereka berkata kepada temannya, engkau telah dijamin, engkau telah dijaga dan syaitan menjauh darimu. Orang yang keluar rumah ingat Allah, memuji Allah dan meminta perlindungan kepada Allah, Allah akan menjaganya dan Allah akan menjaminnya dan Allah akan menyelamatkan dia dari tipu daya syaitan. Saya buatkan perumpamaan ataupun contoh. Muslimin dan muslimah akan melewati sebuah jembatan kecil. Yang di bawah jembatan itu ada sungai. Di sungai itu mungkin ada binatang buas seperti ular atau mungkin buaya di sana. Puan-puan takut. Mau memulai menyeberang itu takut. Terbayang jika aku jatuh nanti macam mana. Jika jembatan kecil itu badanku besar nanti patah tengah jalan macam mana. Ya. Jadi bayangan-bayangan itu. Kemudian ada orang sebelah kita dan kita minta tolong ya kepadanya untuk mengawasi kita dan siap sedia jika nanti jembatan ini patah ataupun saya jatuh, tolong ya bantu saya. Yang diminta tolong itu adalah kawan akrabnya. Yang diminta tolong itu adalah masih bau saudara. Yang diminta tolong itu adalah ya, masih lagi ada hubungan bukan hanya saudara, tetapi adalah hubungan teman. Sama-sama mengaji ifazillah ya fazka umpama. Kira-kira mau tak orang yang dimintai tolong itu tadi? Pasti jawaban puan-puan sama, mau dimintai tolong. Walau mungkin ya dia banyak urusan, tetap dia melapangkan karena yang minta tolong itu temannya, masih ada saudara dan dia juga mampu untuk menolong. Akhirnya si fulan ini tadi melepasi jembatan tersebut dan selamat sampai kepada tujuannya. Maka orang yang dimintai tolong ini tadi ya, pun meninggalkan dia. Pelajaran yang saya hendak kongsikan adalah kalau kita minta tolong kepada orang lain, orang pun mau tolong kita. Coba rasakan bagaimana jika kita benar-benar minta tolong pada Allah. Allah tolong tak? Pasti Allah tolong. Ya. Hanya kadang-kadang kita itu ragu minta tolong dengan Allah dengan keraguan. Ya. Minta dengan Allah dengan yakin. Nah, yakin itu tidak pada ucapan. Saya pun harus membina, membangun keyakinan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita minta tolong ke orang pun tolong kita, insya Allah minta tolong ke Allah karena Allah itu maha kasih dan kasih Allah melebihi kasihnya orang yang paling kasih pasti ditolong oleh Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim,
wala haula wala quwata illa billah, itu tanda tawakal seseorang. Kemudian gunakan kuasa ikhtiarnya untuk melakukan sesuatu yang direncanakan. Bawahnya Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma aw min da'watin la yustajabu laha, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk, daripada jiwa yang tidak pernah puas, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu daripada doa yang tidak didengar. Dalam riwayat yang lain, daripada doa yang tidak dikabulkan, atau sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Muslimin dan muslimah hidup berhadapan dengan resiko, hidup berhadapan dengan kemungkinan, itu lebih halus ya. Hidup berhadapan dengan berbagai kemungkinan. Melakukan kebaikan berkemungkinan setelahnya boleh melakukan kejahatan. Contoh seperti yang Nabi ungkapkan dalam bentuk doa. Hati itu tempatnya kebaikan. Muslimin muslimah, dikatakan hati tempatnya kebaikan adalah jika dia baik, maka baik seluruh anggotanya. Jika tidak baik, maka tidak baiklah anggotanya. Nah, hati itu terima bisikan-bisikan kebaikan. Tapi kalau hati yang terima kebaikan, terima bisikan kebaikan itu tidak ada rasa takut kepada Allah, maka dia buat baiknya adalah bukan untuk kebaikan. Apakah ada orang buat baik bukan untuk kebaikan? Ada. Saya berikan contoh, tapi contoh ini untuk kehidupan sesama manusia belum pas. Puan-puan pernah memancing. Anak pancing dikasih umpan makanan yang sedap, kemudian dilepaskan di sungai ataupun dilepaskan di kolam. Ikan yang tidak tahu, ya, maka dia pun makan makanan yang lezat di anak pancing itu tadi. Apa yang terjadi? Dia pun ditarik, akhirnya luka. Ya. Bermakna seorang yang memancing itu banyak pelajaran. Yang positif ada, yang negatif juga ada. Kita ambil yang positifnya. Seakan-akan beri kebaikan, tapi di sebalik itu mengambil kesempatan. Dengan sesama manusia itu bisa terjadi. Mengumpan dengan kebaikan, dengan pemberian-pemberian, akhirnya terperangkap. Maka tidak semuanya kebaikan itu berakhir dengan kebaikan. Lihat hatinya bagaimana pelaku itu. Maka Rasulullah SAW mengajari doa min qalbil la yakhsha wa min nafsin la tashba. Nafsu itu juga ada kalanya mengajak kepada kebaikan, tapi di atas dasar kemauan nafsu ia selalu kurang. Ia selalu kurang. Bukan hanya kurang pada mendapatkan bagian, tapi juga kurang pada pertimbangan. Sekali lagi, bukan kurang pada bagian, tapi kurang pada pertimbangan. Nah, kurang pada pertimbangannya, akhirnya dapat satu, kurang dua. Dapat dua, ingin tiga. Dapat tiga, ingin empat. Salah
Tidak. Selagi kita mampu mengendalikan nafsu untuk tetap berada dalam kebaikan, maka bertambah banyaknya tidak membahayakan. Ya. Punya 1.000 ingin punya 2.000, enggak apa-apa. Karena ketika punya 2.000 dia punya keinginan untuk fisabilillah sekian. Punya 2.000 ingin 3.000, tidak mengapa. Karena dia ada perencanaan untuk kebaikan-kebaikan dengan yang diperolehi melalui tambahan-tambahan. Baginda juga menyebut min ilmin la yanfa. Ilmu itu baik, belajar seperti ini baik, muslimin muslimah, ya. Tapi menjadi tidak baik jika tidak manfaat, jika tidak diamalkan, khususnya saya juga dan muslimin muslimah. Maka minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak diamalkan. Berdoa itu baik, ya. Tapi dalam berdoa itu la yusma, yang tidak didengar. Artinya bagaimana? Supaya tidak salah dan semoga benar menurut Allah Ta'ala dan juga penjelasan ataupun maksud dari yang disampaikan dan dicontohkan oleh baginda. Allah itu tetap maha mendengar. Mana ada Allah nggak mendengar? Allah tetap maha mendengar. Ya. Suara siapapun, orang baik ataupun orang jahat, ya, saya relat, bukan orang berkelakuan baik ataupun orang berkelakuan jahat, ya, karena orangnya itu baik, kelakuannya jahat. Ya. Allah Ta'ala tetap dengar dalam gelap ataupun dalam terang. Allah dengar suara keras, suara lembut, tetap dengar. Habis yang dimaksudkan min du'ain la yusma itu bagaimana? Ya. Yang dimaksudkan min du'ain la yusma itu doa seorang hamba yang tidak percaya kalau Allah itu mendengar. Akhirnya dia tidak percaya kalau Allah menjawab. Akhirnya dia tidak percaya kalau Allah itu mengabulkan. Ya. Maka tahapannya muslimin muslimah, saya juga harus percaya Allah itu maha mendengar. Ya. Puan-puan pernah bercakap salah dengan sesama manusia? Ya, pasti pernah. Ya. Sangat-sangat berhati-hati bercakap, kemudian tersalah. Itu terkejut. Ataupun terkejutnya keluar perkataan, bukan begitu maksudnya. Membaca teks buku di hadapan orang ramai, ya, sudah berhati-hati, tapi karena usia air mata berkaca-kaca ketika sudah lama membaca buku, jadi tulisannya itu sudah kurang begitu jelas. Kemudian tersalah, ketika tersalah itu terkejut, diingatkan. Nah, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah seperti itu? Kita berdoa, kemudian tersalah dalam doa. Tentu orang yang paham artinya doa, ya. Tersalah dalam berdoa, kemudian diralat, maksud saya bukan itu ya Allah. Ya. Bagi orang yang tahu artinya doa dan juga maksudnya doa. Nah, yang tersalah kemudian berkomunikasi dengan Allah, bukan macam itu maksud saya ya Allah. Itu bagus karena dia percaya Allah maha mendengar. Dia percaya Allah Ta'ala maha menjawab. Dia percaya Allah maha memperhati. Sehingga ada ralat ataupun perbaikan karena diawali dari kepercayaannya bahwa Allah Ta'ala itu maha mendengar dari apa saja yang kita katakan ataupun yang kita sampaikan. Kemudian yang keempatnya adalah min da'watin la yustajabalah, dari doa yang tidak diperkenankan. Allah tetap memperkenankan doa. Allah janji ud'uni astajib lakum. Jadi maksudnya bagaimana? Dari hati yang tidak percaya Allah mengabulkan doa. Nah, dari segi syariatnya tentu persiapan dalam berdoa itu dari makanannya yang halal, dari tempatnya, dari pakaiannya, dari waktunya. Nah, itu semua adalah syariatnya. Itu adalah secara lahiriahnya.
walaupun itu bukan jadi syarat, ya, bukan jadi syarat wajib, tapi itu syarat adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteruskan dengan bab yang baru, beberapa contoh Allah mengabulkan doa. Ya, beberapa contoh pengabulan Allah dipetik dari surah Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ada saat-saat kita ingat Allah atau menyebut nama Allah atau membaca zikir kepada Allah atau membaca Al-Quran, ya, yang membawa kita ingat Allah itu, kita lebih besar ingat kebaikan-kebaikan Allah. Dengan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala itu membawa kita ingat kepada dosa yang kita hadapkan kepada Allah, semoga dihadapi oleh Allah Ta'ala dengan pengampunannya. Ya. Contoh, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah menjadi pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Itu otomatis kita itu, ya, ini saya, puan-puan punya rasa masing-masing. Otomatis kita ingat kepada kesilapan-kesilapan kita. Ya Allah, saya itu punya salah, tapi saya merasa, saya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Betulkah saya berkata ini? Ya. Saya itu banyak dosanya. Kemudian saya mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung kami. Akhirnya keinginan kepada Allah Ta'ala bukan macam-macam. Keinginan kepada Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni kesalahanku ya Allah, ampuni maksiatku ya Allah, cukuplah Kau menjadi pelindung dan penolong bagi kami, ya. Demikian rasa itu bermain di dalam hati kita, di dalam perasaan kita pada saat kita memuji Allah ataupun pada saat kita berzikir mengingati Allah. Kalimat inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala baginda dicampakkan ke dalam api, sehingga api itu menjadi dingin dan Ibrahim alaihissalam pun selamat. Kalimat ini jugalah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kala perang Uhud, tatkala manusia berkata kepadanya. Ini dirakamkan atau diabadikan dan difirmankan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim, yang artinya sesungguhnya manusia telah mengumpulkan tentera untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Fakhshawhum fazadahum imana, maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia besar daripada Allah. Lam yamsasum su'un, mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin 'azim, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Asbabun nuzul, terjadinya turun ayat ini adalah untuk contoh sepanjang zaman sampai akhir zaman. Kejadian yang Allah ceritakan pada ayat ini adalah perang Uhud, di mana
tentara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW jumlahnya lebih sedikit, ya, dibandingkan dengan yang dipimpin oleh Abu Sufyan ataupun oleh orang-orang Mekah yang menyerang Madinah. Perang ada dua, satu perang fisik, dua perang psikologis. Perang fisik menggunakan senjata, perang psikologi menggunakan akal ataupun pikiran dan strategi. Jadi orang-orang Mekah telah membuang berita di mana orang Mekah akan mengirimkan tentara yang lebih banyak lagi setelah perang Uhud. Dan itu kabar sampai kepada para sahabat, supaya orang-orang Madinah gentar, supaya orang Madinah takut, supaya baginda dan pengikutnya takut dengan berita itu. Bagaimana Allah terhadap orang-orang yang beriman? Bagaimana Allah terhadap utusannya? Fazadahum imana. Berita itu tidak menggentarkan. Berita yang diterima bukan menggerunkan. Berita yang diterima bukan menakutkan, bukan menyedihkan, tapi justru berita itu fazadahum imana. Iman mereka semakin bertambah. Sampai di situ terlebih dulu kita ambil pelajaran, saat ketakutan bertambah dalam hidup kita, saya muslim-muslimah, semoga iman kita yang bertambah. Karena Allah bisa saja menciptakan suasana hati kita itu takut. Tapi takutnya bukan melemahkan. Takut itu malah menguatkan dan menambah keyakinan. Suasana pandemi COVID-19 jika dirasakan semakin menakutkan, justru yang menakutkan itu semoga fazadahum imana, menambah keimanan. Kemudian dalam kondisi, dalam keadaan seperti itu, lisannya, ucapannya, zikirnya, doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan takut, doanya tidak bermacam-macam. Doanya adalah berserah kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha melindungi dengan berbagai cara ataupun dengan banyak cara yang baik dari Allah kepada hambanya. Akhirnya bagaimana? Ini kisah ini ya, masih tetap berada dalam kisah sebelum pengajaran. Akhirnya orang Mekah dibalas dengan berita. Berita dibalas dengan berita, psikologis dengan psikologisnya dibalas. Orang Madinah tidak gentar. Orang Madinah telah siap untuk terima dan menyerang dan menghabiskan. Akhirnya yang terasa takut adalah orang-orang Mekah yang tidak jadi menyerang kepada Madinah. Muslimin muslimah, kenapa jumlah yang besar bisa takut? Kenapa jumlah yang bersenjata lengkap menjadi takut? Karena dia hanya berwawasan menang dan hanya berorientasi dunia. Sedangkan orang-orang Madinah, orang yang beriman adalah berwawasan dunia dan juga akhirat, dan karena Allah ia berjuang. Allah Ta'ala mengubah, tidak terjadi perang secara fisik. Allah Ta'ala beri kepada mereka fanqalabu binikmatim minallah lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, ya, artinya tidak terjadi peperangan, dan mereka mendapatkan kurniaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka mengikuti wattaba'u ridwanallah. Apa wattaba'u ridwanallah? Melatih, membuka hati redho, ya. Apa ya Allah Ta'ala kehendaki? Redho.
lapang dada, terima. Dan ini muslimin muslimah tidak mudah saat terjadi. Kalau saat berbicara seperti ini seakan-akan mudah. Saat terjadi harus redha. Itu perlu pemaksaan terhadap diri dan pemaksaan terhadap nafsu. Redha dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena rangkaian redha dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu percaya kepada semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Walaupun seakan-akan kita itu ditutupi oleh syaitan, itu bukan. Itu adalah karena kesalahan dia, itu adalah karena kecuaian dia, itu adalah perangai dia, itu adalah keburukan dia, itu adalah kejahatan dia. Nah, itu bisikan-bisikan yang bisa melemahkan kita untuk tidak redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun iya, ya, itu adalah karena si fulan, itu adalah karena kecuaian, itu adalah karena kezaliman. Kita pandang lagi, dia itu adalah hamba Allah. Dia itu juga makhluk Allah. Hatinya redha. Lahiriahnya tetap diselesaikan, mana yang salah, mana yang benar. Maka ada mahkamah, maka ada hakim, maka ada peguam bela, ataupun peguam bicara. Semua itu adalah secara fisik. Tapi hatinya adalah tetap redha. Nah, orang yang redha itu tetap menghadapi hidupnya akan tenang. Di dalam mahkamah, andaikan perkara itu dibawa ke mahkamah, menang, tidaklah melupakan, kalah juga dia tidak berputus asa, karena sebelum masuk ke bangunan mahkamah dia sudah redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Allah mempunyai kurnia yang besar. Selanjutnya, apabila kamu mendengar bahwa ada seseorang yang hendak berbuat jahat kepada Anda, atau hendak menipu, atau dia mengintai kamu, atau selalu mengawasi kamu, maka katakanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Konsekuensinya, muslimin dan muslimat, adalah mari kita perbaiki hubungan dengan Allah, supaya mantap kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau hubungan dengan Allah Ta'ala tidak terjalin, berulang-ulang hasbunallah wa ni'mal wakil hanya berhenti pada lisannya saja, ya, tidak sampai di dalam hatinya. Ya. Maka kitab yang kita pelajari itu ihfazillah yahfazka, kita perbaiki hubungan dengan Allah. Salah kita akui, benar yang kita lakukan semoga Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala redha. Maka pada saat kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil itu dengan yakin dan dengan mantap. Ya. Selanjutnya, apabila ada seseorang hendak berbuat jahat kepada kamu, atau ada orang zalim yang hendak mencelakakan kamu, atau ada orang yang hendak membunuh kamu, maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, muslimin dan muslimah, ya, doanya ke Allah. Hasbunallah itu lafadznya, berarti bukan lafadz itu Tuhan. Saya ulang, bukan lafadz itu adalah Tuhan. Lafadz itu adalah mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan, ya, untuk percaya kepada Allah. Maka tidak boleh kecewa. Andaikan saya sudah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, masih ditipu orang lagi, ya. Saya sudah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi ya masih dizalimi oleh orang. Jangan menyalahkan. Sekali lagi, jangan menyalahkan. Karena begini, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu kefahaman untuk saya dan muslimin muslimat. A, B, C. E satu orang, B satu orang, C satu orang. Saya gunakan untuk menyampaikan di dua orang saja dulu. E, B. E buat jahat dengan B. Tentu B ini kecil hati dan marah dengan E. Kemudian C.
E ini ya sudah lama tak jumpa dengan B, ya. Tapi E ini ketemu pula dengan orang baru yang namanya C. E ini pernah menzalimi kepada B. Kemudian E ini dalam menjalani hidupnya, dia berdoa semoga dia dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dan dia pun baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi dia ketemu dengan B. Posisinya B ini adalah orang yang buat jahat dengan E ini. Padahal E sudah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, zikirnya hasbunallah. Tapi dia tetap merasa dizalimi oleh B. Kacamata satu melihat bahwa hasbunallah wa ni'mal wakilnya E ini, tonton, ya, seakan-akan tidak makbul. Padahal hasbunallah wa ni'mal wakilnya dia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan si ini berperan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan kesilapan yang telah berlalu yang pernah dilakukan kepada orang lain. Allah Ta'ala datangkan B. Allah Ta'ala datangkan C. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, kita tetap percaya bahwa Allah Ta'ala itu melindungi. Saya buatkan contoh lagi, papan tulis. Papan tulis ada tulisannya, ada lukisannya, ya. Kemudian cari penghapus. Penghapusnya ini karena di sekolah rendah, jadi penghapusnya digunakan main oleh budak-budak. Cikgu mengajar, sudah waktunya untuk menghapus papan tulis, penghapusnya tidak ada. Haruskah cikgu itu marah? Ya. Tidak seharusnya cikgu terus marah. Karena cikgu teringat, ya, aku kecil dulu pun macam itu juga. Tuh. Ataupun anak aku pun sekolah macam itu juga. Ya. Kalau cikgunya sudah usianya 50-60, cucuku pun macam itu juga. Akhirnya cikgu dengan tenang mengambil tisu. Ya. Ambil tisu dalam bagnya, kemudian dihapus. Tidak semestinya menggunakan penghapus. Tapi bisa menggunakan sesuatu yang bisa digunakan untuk menghapus. Nah, apa hubungannya dengan hasbunallah wa ni'mal wakil? Allah hendak membersihkan hati seorang hamba. Tidak semestinya dengan istighfar. Boleh juga dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita selalu lapang dada, kita selalu redha. Andaikan ada orang yang menzalimi kita, sedangkan kita sudah berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ya tetap redha, karena Allah Ta'ala akan membersihkan kita dengan cara itu, mengampuni kita dengan cara yang seperti itu, dan juga mengangkat derajat seorang hamba dengan cara yang seperti itu. Kiranya ini terlebih dahulu untuk pagi ini, insya Allah yang akan datang masih pada bab yang sama dalam doa-doa menghadapi kesulitan ataupun kepayahan dan kesulitan, dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.